Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun ikhwatal iman usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan mulia, di kesempatan Jum'ah yang mubarakah, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendekatkan kembali, kita memperbaharui ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dengan terus berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah hampir lebih dari 2 bulan bangsa Palestina menghadapi sebuah peperangan yang demikian hebat. Peperangan yang sungguh sangat tidak seimbang, di mana musuh mereka yang di belakangnya adalah negara-negara besar, negara-negara yang memiliki pengaruh yang demikian besar di dunia ini. Akan tetapi dengan semangat dan kesabaran mereka di dalam mempertahankan hak-hak dasar mereka untuk bisa hidup di tanah air mereka, di bumi mereka tinggal, di bumi mereka dilahirkan, sampai bahkan lebih dari 2 bulan perlawanan itu masih terus sampai saat ini berlangsung. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu menjadikan Palestina menjadi bagian dari permasalahan, bagian dari masalah kita? Mungkin orang bertanya, kenapa kita berpikir yang jauh di sana? Bukankah di sini juga banyak masalah? Jawabannya adalah karena Allah menjadikan orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman mereka bersaudara. Kemudian Nabi juga menggambarkan bahwa kita adalah satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'a bihi sairul jasadi bis sahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin itu di dalam saling menolong, mengasihi di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang merasakan sakit, maka bagian yang lain
juga akan merasakan sakit yang sama. Ma'asyiral muslimin, bangsa Palestina adalah bangsa yang mirip dengan kita. Dulu kita adalah bangsa yang pernah dijajah, dan tidak sebentar kita dijajah. Berabad-abad kita dijajah. Dan bangsa Palestina, mereka tidak berhenti untuk melawan terhadap para penjajah itu. Sebagaimana kita dulu juga tidak pernah berhenti, walaupun panjang waktunya, berganti generasi, sampai akhirnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa kemerdekaan. Dan sampai hari ini juga demikian. Bangsa Palestina terus berjuang untuk memerdekakan dirinya, memerdekakan negerinya dari penjajahan dan pendudukan Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau hari ini para pejuang-pejuang Palestina disebut oleh Presiden Amerika sebagai teroris, Hamas disebut sebagai teroris, sesungguhnya hal yang sama juga pernah itu melekat pada kita. Bagaimana dulu para penjajah Belanda mengatakan Pangeran Diponegoro adalah ekstremis. Para pejuang-pejuang kemerdekaan adalah mereka para pengacau keamanan. Hal yang sama, bahwa sesungguhnya praktek penjajahan tidak akan pernah berubah. Mereka yang menjajah akan selalu membuat label-label yang negatif, seakan-akan di hadapan masyarakat dunia bahwa kita ini justru yang harus dimusuhi bersama. Padahal kita adalah pemilik tanah air, kita adalah pemilik sah bangsa tanah air ini. Hal yang sama juga demikian. Bagaimana logikanya? Israel yang kapan baru didirikan negara itu, tiba-tiba kemudian menyebut orang Palestina yang sudah ratusan dan ribuan tahun dia ada di tempat itu, menyebut mereka sebagai teroris, sebagai yang membuat kekacauan dan stigma-stigma negatif yang lain. Hadirin rahimakumullah, maka alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia di hadapan negara-negara Islam di seluruh dunia, bangsa Indonesia namanya harum. Bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim dan bahkan Muslim terbesar di dunia, sikapnya sedemikian jelas terhadap Palestina, yang terkadang membuat malu para negara-negara Arab yang mereka notabene mengaku bahwa kami adalah negara Islam, negara Arab, namun tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apapun melihat saudara-saudaranya sendiri yang satu bangsa mereka dihabiskan, dilakukan genosida, pembersihan manusia. Bayangkan dalam hitungan 2 bulan terakhir sudah lebih dari 15.000 nyawa yang gugur sebagai syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sesungguhnya kita berterima kasih kepada para pejuang Palestina, karena perlawanan mereka itu menjadikan umat Islam masih memiliki izzah. Bisa dibayangkan ketika tidak ada perlawanan dari bangsa Palestina terhadap penjajahan
yang ilegal itu, kemudian tempat-tempat suci yang itu tidak hanya milik bangsa Palestina tapi milik seluruh umat Islam akan kemudian dikuasai dan akan diinjak-injak kesuciannya oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka doa-doa kita, maka dukungan kita, bantuan kita terhadap rakyat Palestina merupakan suatu keharusan, menjadi wajib hukumnya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa wajib hukumnya umat Islam untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Palestina, dan haram hukumnya bagi umat Islam untuk mendukung para penjajah Zionis Israel. Hadirin rahimakumullah, di mana-mana tidak akan kuat menghadapi konon Israel yang memiliki kekuatan yang sedemikian ditakuti oleh negara-negara seluruh dunia. Tapi fakta hari ini mengatakan sudah lebih dari 2 bulan para pejuang-pejuang masih terus tetap melakukan perlawanan, bahkan dengan serangan-serangan yang lebih hebat daripada sebelumnya. Maka ini menjadi sebuah keyakinan dan harapan besar bahwasanya sesungguhnya yang menang tidak mesti mereka yang banyak. Maka Al-Quran mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok golongan yang sedikit, yang kecil jumlahnya akan mengalahkan golongan kelompok yang jumlahnya lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua orang tahu siapa di belakangnya Israel. Di situ ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris, ada negara-negara sekutu mereka yang mereka siap memberikan segala bantuan. Tidak hanya senjata, bahkan pasukan dan beberapa pasukan Amerika mereka tewas dalam pertempuran semenjak tanggal 7 Oktober. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana orang mukmin satu dengan yang lain mereka saling tolong menolong, maka orang-orang kafir satu dengan mereka juga ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka akan saling tolong menolong dan bantu membantu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang jaraknya begitu jauh, 10 jam kita harus naik pesawat ke sana, tentu merupakan suatu hal yang amat sulit untuk bisa membantu saudara kita yang di sana. Tetapi di sini kita bisa melakukan sesuatu selain daripada doa. Kalau doa itu sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mendoakan saudaranya, ya. Cukupkah hanya dengan doa? Tidak. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang bisa membuat musuh-musuh bangsa Palestina ini menjadi lemah. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya kita melakukan boikot. Dan terbukti dengan 2 bulan boikot ini menyebabkan selama ini para donatur yang terang-terangan memberikan sumbangannya, donasinya kepada Israel, mereka kolab, perusahaan-perusahaan mereka di bursa jatuh karena diboikot produknya oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri-negeri Arab, bahkan bukan kaum muslimin, bahkan negeri-negeri yang masih penduduknya, rakyatnya memiliki rasa nilai kemanusiaan, mereka enggan membeli produk-produk yang memberikan donasinya kepada Israel. Kalau ini terus diteruskan, maka ini akan menjadi tekanan yang luar biasa. Dan harus dilakukan agar mereka menghentikan peperangan, menghentikan serangan pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau hari ini kita menjadi warga Mesir, kita tinggal jalan kaki nyebrang Rafah, masuk itu ke Gaza. Tapi kita bukan bangsa Mesir. Dan toh orang Mesir yang jumlahnya 80 juta pun tidak ada yang berani membantu saudaranya yang diperlakukan demikian. Ini menunjukkan betapa lemahnya umat Islam saat ini. Tidak Mesir, ya, hanya sebagian Allah masih memberikan kepada umat Islam yang mereka memiliki nyali dan keberanian untuk membantu saudara-saudaranya. Masih ada kaum muslimin yang ada di Lebanon, yang ada di Yaman, yang kemudian tergerak hatinya dan mereka punya senjata, kemudian membantu para pejuang-pejuang Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini mengingatkan kepada apa yang pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang telah dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Engkau akan mendapatkan mereka yang paling keras permusuhannya kepadamu, kepada orang-orang yang beriman adalah yang pertama al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Yang kedua walladzina asyraku, orang-orang musyrik, kaum musyrikin. Dan berapa kali Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang mereka tinggal di Khaybar, di sebelah di kota Madinah. Pada awalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, mereka berbaik hati, seakan-akan mereka menganggap saudara, bahkan mereka mau menandatangani perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Tapi apakah itu berlangsung lama? Tidak. Toh pada akhirnya 3 suku besar yang ada di Madinah ini, pada akhirnya mereka menunjukkan tabiat asli mereka. Berkali-kali upaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan, mulai dari menggelundungkan, menjatuhkan batu dari atas gunung ketika Rasulullah diundang ke kampung Bani Quraidah, sampai memberikan racun di makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan tegas. Seluruh Yahudi yang ada di Madinah diusir dan mereka yang laki-laki dibunuh semua. Ini sejarah mencatat. Maka ada ungkapan Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah Khaybar wahai Yahudi, bagaimana dulu Muhammad pernah mengusir kalian dari Madinah. Jangan dikira bahwa perjanjian Madinah itu akan terus berlangsung, tidak. Pada akhirnya perjanjian Madinah itu dikhianati, dirusak oleh orang-orang Yahudi, dan akhirnya mereka terusir dari Madinah. Dan setelah itu Madinah bersih dari orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Toh pada akhirnya Allah akan berpihak kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Maka kita yakin dan percaya bahwa para penolong agama Allah, para pasukan-pasukan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pada akhirnya mereka akan diberikan kemenangan oleh Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu demikian dekat dari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia menjadi saksi. Apa yang terjadi di Palestina membuka semua kedok-kedok munafik. Akan terang siapakah yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan siapa yang hanya menjadikan hak asasi manusia sebagai jargon, sebagai dagangan yang dikeluarkan di sana, tetapi justru dialah orang yang anti terhadap kemanusiaan. Di saat Dewan Keamanan PBB akan menyepakati satu resolusi untuk menghentikan perang, siapa yang memveto? Semua orang tahu bahwa ialah Amerika. Disitulah terlihat bagaimana kemunafikannya. Di mana-mana Amerika menjual hak asasi manusia, memaksakan negara untuk menghargai HAM. Tapi di saat yang sama, hari ini dia adalah orang yang tidak mau menghentikan genosida terhadap bangsa Palestina. Hadirin rahimakumullah, ini menyadarkan kembali, membukakan kepada kita mana yang hak dan siapa yang batil. Maka seperti doa-doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan yang hak di hadapan kami, yang hak. Wa arinal batila batila. Dan tunjukkan yang batil itu batil. Dan sekarang terbuka. Maka berbahagialah orang yang berdiri bersama dengan yang hak. Yang membela kepada orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang jelas di dalam kebenaran. Dan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang hak dan selalu mengikuti al-haq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصرهم على أعدائهم من الصهاينة واليهود الظالمين المعتدين الغاصبين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة